Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Carolina. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan terkait Project Based Learning Character Building Pancasila yang berjudul Kesetaraan Gender Berlandaskan Pancasila, Tantangan dan Solusi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 5 poin penting terkait judul laporan sebelumnya. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil temuan di lapangan. Yang keempat, solusi yang ditawarkan. Dan yang terakhir, refleksi pribadi. Pada laporan kelompok sebelumnya, masalah yang kami angkat terkait kesetaraan gender di dunia kerja. Kesetaraan gender di dunia kerja dihadapkan oleh 3 tantangan utama. Yang pertama, diskriminasi gaji berdasarkan jenis kelamin. Perempuan kerap menerima gaji lebih rendah meski setara dalam kualifikasi. Ini tentunya melanggar sila kedua Pancasila dan menghambat keadilan sosial di dunia kerja. Yang kedua, minimnya akses ke posisi kepemimpinan. Pandangan tradisional menghambat perempuan memimpin, padahal mempunyai kapasitas yang setara. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang poin terakhir adalah beban ganda perempuan. Beban ganda perempuan dalam menjalankan karir dan mengurus rumah tangga menghambat perkembangan karir mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan mendasar terkait kesetaraan gender. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap kesetaraan gender di Indonesia? Apa saja tantangan utama dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender berlandaskan nilai Pancasila? Dan yang terakhir, apa saja langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila? Ketiga rumusan masalah ini akan menjadi dasar analisis untuk memahami kondisi kesetaraan gender dan menemukan solusi yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman terkait kesetaraan gender, ditemukan 3 temuan utama. Yang pertama, budaya dan mindset yang sudah mengakar, terutama stereotip gender dalam pekerjaan teknis. Yang kedua, ekspektasi sosial yang berbeda terhadap peran perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir, kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa tantangan kesetaraan gender bukan hanya masalah struktural, namun juga kultural yang memerlukan pendekatan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi tantangan kesetaraan gender yang telah ditemukan, diperlukan 4 solusi yang strategis yang saling mendukung. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran untuk menghilangkan bias gender dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kesetaraan gender. Yang kedua, pengembangan program pendukung perempuan melalui pelatihan dan program yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan untuk masuk dan berkembang di bidang teknis maupun posisi strategis. Yang ketiga, kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan melalui penerapan kebijakan kerja yang fleksibel dan ramah gender, seperti cuti yang dapat digunakan secara fleksibel dan fasilitas pendukung khusus bagi perempuan di tempat kerja. Dan yang terakhir, melibatkan laki-laki dalam percakapan gender dengan mengajak laki-laki aktif berpartisipasi dalam diskusi dan upaya kesetaraan gender karena perubahan efektif harus melibatkan semua pihak, bukan hanya perempuan saja. Proyek ini tentunya memberikan perspektif mendalam tentang ketidaksetaraan gender yang masih dialami perempuan, khususnya di sektor kerja yang didominasi oleh laki-laki. Stereotip dan bias seperti anggapan bahwa pekerjaan teknis lebih cocok untuk laki-laki masih kuat dan menyebabkan diskriminasi. Namun, hal ini justru memotivasi perempuan untuk membuktikan kemampuan mereka. Pendekatan multilevel diperlukan, mulai dari menjadi role model untuk individu, mendorong partisipasi perempuan di organisasi, hingga advokasi kebijakan kerja yang seimbang. Perjuangan ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, sebagai dasar moral dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk laki-laki, karena perubahan tidak akan terjadi jika hanya satu pihak yang bergerak. Meski perjalanan masih panjang, perjuangan ini memberi harapan menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kesetaraan gender merupakan kontribusi terbesar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, mari kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana telah diamanatkan oleh Pancasila.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.